على سيدنا ومولانا محمد مولى بلال البدر المتلال صلى الله عليه وعلى آله خير صحب وآل. أما بعد، معاشر الحاضرين wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita lanjutkan kajian sebagaimana biasanya, kita membaca niat yang dihimpun oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad bersama-sama, teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dan kula lan panjenengan sedaya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari hal-hal yang tidak diinginkan dan didekatkan kepadanya, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wa tadhakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama dipertemukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu dari 4 bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Kalau sekarang berarti sudah masuk tanggal 2, karena pergantian hari menurut Hijriyah itu sesuai dengan masuknya waktu maghrib, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Rajab ini dengan berbagai macam kemuliaan, dan dibuktikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Bulan-bulannya Gusti Allah Subhanahu wa taala totalnya ada 12. Ini bulan Hijriyah ada 12. 4 bulan di antara 12 itu adalah bulan-bulan yang haram. Maknanya haram di sini adalah dilarang untuk melakukan berbagai macam kezaliman bagaimanapun, dan pelarangannya ini tingkatnya lebih tinggi daripada di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan pernah suatu ketika yang menyebabkan ayat ini turun, yaitu para sahabat Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Madinah hendak pergi ke Mekah. Lantas mereka mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya atau kami ini takut kalau pergi ke Mekah nanti kami akan diserang. Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang ini adalah bulan Rajab, maka kalian tidak akan mendapatkan penyerangan apapun. Jadi bulan-bulan haram ini sejak dari awal, sejak dari masa Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang dita'zimi. Peperangan apapun tidak akan pernah terjadi di bulan haram. Bahkan mereka sangat menghormati yang namanya bulan haram itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Dawuh ulama, salasatun sard wa wahidun fard.
ada 3 yang berurutan dan ada 1 yang terpisah. Bulan-bulan haramnya Gusti Allah yang 3 berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Bulan ke-10, 11 dan 12. Bulan ke-11, 12 dan ke-1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu urutan. Dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang mana sekarang kita ini berada di bulan Rajab. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, beliau ketika memasuki bulan Rajab, beliau memperbanyak bacaan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah keberkahan bagi kami, fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami hingga dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Makanya Kanjeng Nabi SAW berdoa, barik lana ya Allah, berikanlah kami keberkahan. Sungguh orang yang merugi adalah orang yang sudah dipertemukan kali Gusti Allah dengan bulan-bulan yang berkah tapi tidak malah dapat berkah. Sudah dipertemukan dengan bulan-bulan yang mulia tapi dia tidak menjadi orang yang mulia. Sudah dipertemukan dengan bulan-bulan istimewa tetapi dia tidak menjadi orang-orang yang istimewa. Sekelas Kanjeng Nabi saja mencontohkan kepada kita untuk minta keberkahan, padahal Kanjeng Nabi pasti dapat berkahnya. Tapi Kanjeng Nabi ngasih contoh itu semua. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami. Lantas bagaimana biar kita mendapatkan keberkahan bulan Rajab? Ada banyak amalan yang dituntunkan oleh ulama, yang mana nanti akan kita bahas insyaallah satu persatu. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dirasa penting sedikit kita membahas tentang bulan Rajab karena kita masih berada di awal-awal Rajab. Yang mana Rajab itu kalau diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Gusti Allah. Wa Sya'ban syahri, dan Sya'ban itu adalah bulanku, dawuh Kanjeng Nabi SAW. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan itu bulannya umatku. Dikatakan kenapa Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah? Karena Gusti Allah memberikan kucuran rahmatnya melebihi daripada bulan-bulan yang lain, dan memberikan kedermawanannya lebih daripada bulan-bulan yang lain, serta Allah memperhatikan hamba-hambanya lebih daripada bulan-bulan yang lain. Lalu Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku, dawuh Kanjeng Nabi, karena Sya'banlah bulan yang diturunkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala tentang bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulan umatku. Bahkan orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab sama saja dia telah menanam untuk sesuatu yang bakal dia panen di bulan Ramadan. Pengen Ramadan hasil panennya banyak, maka nanamnya pun juga kalau bisa banyak di bulan Rajab. Karena Rajab syahruz zara', Rajab itu bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, Sya'ban itu bulan mengairi. Wa Ramadan syahrul hasad, Ramadan adalah bulan panen. Orang kalau pengen panennya banyak, maka nanamnya minimal kalau bisa banyak. Sedangkan kita pengen Ramadan menghasilkan yang banyak, tetapi dari Rajab sudah malas-malasan, maka minimal kemungkinannya kecil untuk mendapatkan panen yang banyak di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan pemanasan, persiapan untuk full ibadah di Ramadan. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa di bulan Rajab itu sangat dianjurkan. Walaupun sebagian riwayat-riwayat yang disampaikan itu ada yang kekuatan hadisnya dhaif atau bahkan yang maudhu, ada juga, tetapi untuk penyemangat dalam ibadah tidaklah masalah. Diafdolkan berpuasa sejak tanggal 1 hingga tanggal 10. Tanggal 1 Rajab sampai 10 Rajab dianjurkan.
Kalau memang tidak bisa, maka minimal 1 hari saja di bulan Rajab tidak apa-apa. Karena Kanjeng Nabi SAW dawuh, "Inna fil jannati syahran yuqalu lahu Rajab." Di surga ni Gusti Allah Subhanahu wa taala itu ada sungai. Yang mana sungainya dinamai dengan Sungai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban, yang warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya lebih manis daripada madu. Man shoma yauman, barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikannya minum dari sungai tersebut. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan orang-orang yang mampu berpuasa di bulan Rajab. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi amalan yang pertama adalah berpuasa. Disempatkan. Karena di sisi lain Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan ibadah-ibadah sunnah itu di antara fadilahnya adalah mampu menempel ibadah-ibadah yang wajib. Kalau kita ibadah sunnah dimaksimalkan, diperbanyak, maka insya Allah kekurangan pahala di ibadah wajib bisa tertempel. Namun kata Imam Haddad, jenisnya pun juga sesuai. Sholat ditempel dengan sholat, puasa ditempel dengan puasa. Ada orang mengatakan, saya cukup sholat cuma 5 waktu tok, tidak usah sholat sunnah. Cukup cuma subuh tok, zuhur, asar, maghrib, isya. Buat apa sunnah? Cukup, yang penting wajibnya sudah gugur. Apakah orang tersebut bisa menjamin kalau sholatnya sudah sempurna? Apakah orang tersebut sudah bisa menjamin kalau sholatnya sudah khusyuk? Terkadang kita cuma melihat karpet, motifnya karpet saja sudah hilang konsentrasinya. Atau kita dalam keadaan panas saja, gerah, sudah hilang kekhusyuannya. Gitu merasa tidak butuh yang namanya ibadah sunnah. Makanya kita sunahkan ada qabliyah, ada ba'diyah, ada tahiyatul masjid dan lain-lain. Itu semua semata-mata biar menempel kekurangan pahala di ibadah wajib. Begitu juga puasa Ramadan. Mungkin kalau ibu-ibu ada halangan. Nah, bagaimana nempelnya? Nempelnya dari sekarang. Perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Atau mungkin bapak-bapak na'udzubillah, tiba-tiba ada yang sakit, atau tiba-tiba ada yang musafir, atau ada udzur tidak bisa puasa. Maka alangkah baiknya punya celengan, punya tabungan dengan puasa-puasa sunnah. Biar sekiranya itu pahalanya tercukupi. Bukan gugur, bukan gugur. Siapapun yang tidak bisa puasa Ramadan wajib tetap mengqadha. Cuma ini kita bahas pahalanya, andai saja kalau bisa tercukupi dengan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian hal yang dianjurkan di bulan Rajab adalah menghidupkan malam-malamnya. Dawuh Kanjeng Nabi SAW, ada malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa seorang hamba ketika bermunajat kepadanya. Malam-malam tersebut adalah diantaranya malam bulan Rajab. Khususnya malam-malam pertama bulan Rajab, Gusti Allah bakal mengijabahi doa-doa kula lan panjenengan sedaya. Pengijabahan yang berbeda dari bulan-bulan yang lain. Kalau bulan-bulan yang lain Gusti Allah pasti ngijabah, tetapi pengkabulannya itu ada yang langsung dan ada yang ditunda kali Gusti Allah sesuai dengan yang menurut Gusti Allah baik. Tetapi kalau bulan Rajab Gusti Allah memberikan pengkabulan yang berbeda. Kemungkinan terijabahnya itu lebih cepat daripada biasanya. Makanya dianjurkan menghidupkan malam-malamnya. Sekali lagi, sekalian persiapan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Lalu malam yang tidak mungkin ditolak sebuah doa adalah malam nisfu Sya'ban, dan juga malam Jumat, dan juga malam Idul Fitri serta malam Idul Adha. Malam-malam ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kita sempatkan untuk tahajud. Yang biasanya kita berat buat tahajud, maka dipaksakan buat tahajud. Tidak bisa di sepertiga malam, maka boleh dipaksakan mepet-mepet menjelang subuh. Kalau misalnya subuhnya 3:30 berarti
Mboten napa-napa jam 3:04 cuma dapat 2 rakaat tok moro-moro adzan ndak apa-apa. Yang penting disempatkan buat qiyamul lail. Waktu bermunajat, waktu yang paling lezat untuk bangun dan ibadah dialog dengan Gusti Allah adalah di malam hari. Lalu apalagi amalan yang dianjurkan selain menghidupkan malam-malamnya? Amalan yang dianjurkan adalah memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab adalah bulannya istighfar. Baik dengan bacaan Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya atau Rabbi gfirli warhamni wa tub alayya, atau doa dengan istighfar, Sayyidul Istighfar namanya, pimpinannya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Atau kalau misalnya sulit dengan bahasa Arab, boleh jenengan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, monggo. Oke, yang penting niatnya kula lan panjenengan iki niat tobat, niat minta ampun dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Tulus ikhlasnya niat kita itulah yang menghantarkan pengijabahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianjurkan banyak untuk istighfar, astagfirullah. Oke, ini bulannya Gusti Allah. Insyaallah kula lan panjenengan sedaya digolongkan sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik istighfarnya pagi monggo, atau sore monggo. Pagi dan sore lebih afdol. Atau setiap ba'da shalah diperbanyak istighfarnya, maka lebih afdol. Oke. Dan begitu pula dianjurkan untuk membaca tasbih, ya. membaca tasbih. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah, beliau mengatakan di antara amalan salafun saleh, amalan para ulama saleh itu, kalau di tanggal 1 sampai 10 Rajab mereka membaca Subhanal Hayyil Qayyum. Subhanal Hayyil Qayyum, membaca 100 kali dalam seharinya. Mungkin dibagi 33 dan seterusnya. Tanggal 1 sampai 10. Kemudian tanggal 11 sampai 20 membaca Subhanallahil Ahadis Samad. Yang pertama tadi Subhanal Hayyil Qayyum, yang kedua membaca Subhanallahil Ahadis Samad. Itu membaca 100 kali juga. Lalu di tanggal 21 sampai 30 membaca Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Ini amalan-amalan para salafun saleh, para ulama terdahulu yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Al-Ghunyah. Kalau kita tidak hafal, monggo pun baca Subhanallah, 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 monggo. Yang penting ibadah yang sakit kita istiqomahi, insyaallah itu adalah ibadah yang paling afdol. Ma'asyiral hadirin, itu selayang pandang atau sedikit tentang bulan Rajab. Semoga kita sudah tahu fadilahnya, sudah tahu keutamaannya, sudah tahu amalannya. Semoga itu menjadi penyemangat buat kita untuk menghidupkan bulan Rajab. Jangan sampai kita pergi dari bulan Rajab ketemu Sya'ban, ternyata kita belum diampuni oleh Allah, belum dijadikan orang-orang yang mulia. Emang karena sudah dipertemukan dengan bulan mulia. Allah kalau ridho terhadap hambanya, maka akan dimudahkan menuju kebaikan. Bukti kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala ridho kita menjadi orang-orang baik, kita dipertemukan dengan bulan baik. Kita dikasih umur yang panjang, dikasih rezeki, dipertemukan dengan bulan Rajab, insyaallah ketemu Sya'ban, insyaallah ketemu Ramadan, maka kita adalah orang-orang yang baik. Tinggal kita memanfaatkan waktunya, mau atau tidak. Allah sudah buka pintunya, tinggal kita masuk ke dalam pintunya Gusti Allah. Napa mboten? Itu semua berada di pilihan kita. Kita memprioritaskan Allah atau tidak. Kita ngaji itu bukan cari waktu kosong, tetapi kita mengkosongkan waktu buat ngaji. Orang kalau cuma sekedar baca chat WA, di dalam grup itu, di dalam WA itu ada 15 grup. Satu grupnya ada ratusan chat, kerasan, betah. Tetapi kalau ngaji Al-Quran, kalau taklim kitab tidak kuat. Kenapa? Karena kurangnya rasa cinta.
Dan karena syaitan itu senantiasa ganggu orang-orang yang mempelajari ilmunya Gusti Allah. Maka kita semangati diri kita ketika bulan Rajab ini, perbanyak istighfar, perbanyak ngaji, perbanyak puasa. Wes sekiranya semaksimal mungkin semampu kita hidupkan bulan Rajab ini. Oke, insyaallah semoga semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan bacaan kitab kita dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sa'iri shalihin fid dharain amin. Ila anqal, nasihat daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad buat kita semua adalah yang pertama, wa 'alaika an la tantiqa illa bi khair. Hendaknya kita semua ini tidak mengucapkan sesuatu kecuali hal tersebut adalah hal yang baik. Tidak berbicara sesuatu kecuali hal tersebut adalah hal yang baik atau bisa memberikan kebaikan buat kita. Ucapan yang bermanfaat. Jangan sampai disebabkan lingkungan atau disebabkan keadaan, akhirnya kita mudah untuk mengucap hal-hal yang tidak baik, mengejek sana sini, memfitnah sana sini, mengolok-olok sana sini, menuduh sana sini, padahal kita belum pernah berjumpa atau belum pernah tahu, tetapi karena kebawa suasana akhirnya saling menjelek-jelekkan dan saling menjatuh-jatuhkan. Nauzubillah min dzalik. Itu perlu direm, khususnya di bulan haramnya Allah. Karena bulan yang mulia, jangan sampai kita kotori bulan tersebut dengan lisan-lisan kita. Jangan gampang terprovokasi. Kalau kita tidak tahu, lebih baik diam saja. Terkadang debat di perkampungan lebih panas daripada debat capres. Debat capres niku panas, tapi debat di perkampungan tentang capres lebih panas kadang. Karena masing-masing saling mengutarakan pendapatnya, saling menuduh sana sini. Amannya adalah diam. Lau kana al-kalamu min azjadin lakana sukutu min dhahab. Andai saja berbicara itu merupakan perak, maka diam adalah emas. Maka dianjurkan tidak berbicara kecuali hal tersebut baik atau bermaslahat atau bermanfaat. Kalau kita dibutuhkan untuk berbicara, maka berbicaralah. Tapi kalau kita sekiranya belum butuh untuk berbicara, maka secukupnya saja atau diam saja lebih baik. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaikal istima'u ilaih. Dan semua ucapan yang diharamkan untuk disampaikan, maka diharamkan juga untuk mendengarnya. Kita haram mengucapkan sumpah serapah atau mengucapkan omong-omong kotor, mohon maaf. Maka haram pula kita mendengarkan kalimat-kalimat kotor dan kalimat-kalimat sumpah serapah. Wa idza takallamta farattil kalamaka warattibhu. Dan apabila kita berbicara, diupayakan untuk merapikan ucapan kita. Sekiranya orang-orang yang mendengar itu tidak bingung, tidak bertanya-tanya ini ngomong apa sih. Wasgi ila hadithin man haddatsaka wala taqta'anna ala ahadin kalamahu illa in kana minal kalam alladhi yuskhitullah. Dan hendaknya di antara adab adalah kita mendengarkan ucapan orang yang ngajak berbicara kepada kita. Ada orang ngajak ngobrol, maka diletakkan dulu HP-nya. Ada orang ngajak berbicara, maka perhatikan dia berbicara. Jangan menoleh kanan kiri, jangan sibuk dengan HP-an kalau diajak ngobrol. Oke, itu tantangan besar di zaman sekarang. Kalau memang ada hal yang darurat di HP-nya, maka disampaikan dulu, mohon maaf sebentar ya, ini saya tuntaskan dulu urusan di HP, habis itu saya dengarkan jenengan berbicara. Itu lebih baik. Terkadang kita mau menghadap Gusti Allah saja masih sibuk dengan urusan duniawinya. Mau Jumatan sibuk dengan nuntaskan chat-chatan di WhatsApp, padahal sudah mau menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih kerjaan jenengan kita semua ini adalah Gusti Allah.
Yang ngasih rezeki kita semua ini adalah Gusti Allah. Maka Gusti Allah seharusnya dinomorsatukan, bukan diduakan. Terkadang HP itu menjadi syaitan, terkadang. Tetapi manfaatnya pun juga banyak bagi siapapun yang bisa memanfaatkannya. Bahkan kata Imam Haddad, dan jangan sekali-kali memutus obrolan orang yang sedang berbicara. Lagi ngomong tiba-tiba omongannya diputus. Atau al-mudakhalah, atau ikut campur. Tidak diajak ngobrol, tiba-tiba nyemplung ikut ngobrol. Kecuali ada keadaan boleh kita memutus obrolan. Kapan? Kal ghibah. Sesuatu yang menyebabkan Gusti Allah murka, kayak rasan-rasan. Ada orang ngajak rasan-rasan, maka di stop, Pak, ngapunten, jangan dilanjut, kita bahas yang lain aja. Kenapa? Itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka. Itu boleh motong. Itu boleh dipotong, karena kalau dilanjutkan jadi murkanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini dikatakan apabila ada seseorang untuk yang mengajak kita ke dalam sebuah ghibah, sebuah rasan-rasan kalau bahasa sekarang, itu maka hendaknya sebisa mungkin kita menjauh atau mencari uzur. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Walaupun hanya mendengar saja pun dianggap ghibah, karena kita ridho terhadap diskusi atau omongan yang disampaikan. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa yang praktis. Kita tidak ngapa-ngapain tapi kecipratan dosa. Hendaknya kita jauhi. Di sini Imam Haddad juga menegaskan, wa iyyaka, hati-hati, wal khawda fi ma la ya'nik, untuk masuk terhadap urusan yang bukan urusanmu. Kita masuk terlalu dalam ke urusannya orang lain, terlalu ikut campur, itu juga hati-hati. Kita terkadang lebih mudah untuk menilai orang lain atau mengurusi urusan orang lain, tetapi urusan diri sendiri kadang kita terlupakan, terlantar. Maka hati-hati, jangan masuk urusan orang lain terlalu dalam, kecuali memang diizinkan dari awal, atau kecuali memang dari awal diajak pertimbangan, itu beda lagi. Tetapi kalau tidak tahu apa-apa, moro-moro menggali-gali, mencari-cari informasi, jangan sampai naudzubillah min dzalik, itu namanya fuduli. Kalau dalam syariat namanya fudul. Kalau di hukum fikih itu namanya fudul. Kalau memang ketimpa suatu musibah, maka orang yang memberinya tidak akan mendapatkan balasan. Contoh, fudul itu adalah pengen tahu urusan yang bukan urusannya. Pergi seseorang ngintip ke jendela rumah tetangganya, dilihat, ini benar gak sih bapak-bapak ini itu biasa sholat duha atau enggak. Tak ngintip saya di musolai. Tiba-tiba karena bapak-bapak yang sedang diintip sedang sholat ini merasa risih, melempar pulpen ke ventilasi ke orang yang ngintip, dan pulpen tersebut mengenai matanya atau melekai wajahnya, maka hal tersebut tidak apa-apa. Dalam syariat tidak ada balasannya, nggak dihukum kisos, nggak dihukum had. Kenapa? Karena perbuatan orang yang ngintip itu, yang fuduli itu, yang salah. Atau urusan pribadi, ada urusan pribadi terlalu digali-gali sampai yang dikorek-korek ini tidak betah, akhirnya marah. Maka diperbolehkan marah, diperbolehkan menegur. Jangan sampai kita terlalu masuk ke dalam urusan yang bukan urusannya kita. Bahkan wa iktharul halifi billah, dan dilarang juga untuk bersumpah atas nama Allah, memperbanyak sumpah atas nama Allah, itu dilarang. Walaupun yang disampaikan itu benar. Terkadang kalau zaman sekarang biar gampang dipercaya, dikit-dikit sumpah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Padahal walaupun kita semua ucapannya benar, itu tidak dianjurkan bersumpah. Jadi jangan untuk bersumpah. Karena dawuh kanjeng Nabi SAW, orang yang bersumpah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama menyesal, yang kedua adalah
tersiksa dengan sumpahnya. Bahkan Imam Muhasibi radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan la tukthiril aimana billah. Jangan perbanyak bersumpah wa in kunta shadiqan, walaupun engkau benar. Coba diganti dengan bahasa yang lain. Kecuali kalau memang sumpah tersebut menjadi hajat atau kebutuhan. Contohnya menjadi saksi dalam sebuah kasus, monggo bersumpah. Atau untuk menyemangati dirinya dalam ibadah, saya bersumpah demi Allah saya akan sholat duha misal, maka boleh seperti itu. Tetapi kalau ucapan yang sepele tidak perlu digunakan sumpah. Atau dukung paslon 1, 2, 3 dikit-dikit sumpah, tidak perlu sumpah. Urusan seperti itu tidak perlu dikasih sumpah. Gusti Allah jangan dibandingkan dengan sesuatu yang sepele. Bahkan sempat rame informasinya, saya tidak tahu, saya tidak pakai TikTok, cuma informasinya di TikTok sempat ada tren nazar bersama. Kalau yang juara 1 saya nazar ini, kalau yang terpilih nomor 2 saya nazar ini, terpilih nomor 3 saya nazar ini. Kok gampang nazar terhadap urusan yang sepele? Jangan mudah untuk berjanji kepada Gusti Allah dan jangan mudah untuk bersumpah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jangan, perintah dari Gusti Allah, larangan ini. Jangan menjadikan nama Gusti Allah bahan sumpah-sumpah kalian. Untuk apa? Agar kalian merasa terlindungi atau kalian bisa memperdamaikan dua kubu. Jangan. Kecuali kalau darurat, kecuali kalau hajat, maka dipersilahkan. Wahdharil kadhiba bi jami'i anwa'ihi fa innahu munaqidun lil iman. Dan jangan sesekali berdusta. Mau dustanya bagaimanapun caranya, mau bagaimanapun alasannya, jangan berdusta. Karena berdusta itu bisa mengurangi keimanan. Ini ada 3 poin yang disampaikan Imam Haddad. Yang pertama, jangan terlalu masuk ke urusan orang lain, jangan mudah untuk bersumpah atas nama Allah, dan jangan mudah untuk berdusta. Hati-hati, karena lingkungan terkadang membuat kita mudah untuk bersumpah. Karena lingkungan kadang membuat kita mudah untuk berdusta. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh lingkungan. Dan di sini juga Imam Haddad mewanti-wanti, wa iyyaka wal ghibah wan namimata wal iktsara minal mizah. Hati-hati, jangan sampai suka rasan-rasan, jangan sampai suka adu domba, dan jangan terlalu berlebihan ketika bercanda. Lek guyon, kalau bercanda dilarang untuk berlebihan, secukupnya saja. Kanjeng Nabi pun juga bercanda, tetapi tidak berlebihan. Kalau kita lihat fenomena di sekolah-sekolah sekarang nih, yang viral-viral itu awalnya bercanda jadinya tawuran, karena bercandanya sudah berlebihan. Atau bercanda bawa nama bapak dan ibu, misalnya mengejek bapaknya, lalu berikutnya mengejek bapaknya yang lain. Bahkan ini terjadi di zaman Kanjeng Nabi SAW. La tasubbu aba ahadin, jangan sekali-kali mengejek orang tuanya, orang tua yang lain. Karena mengejek orang tua yang lain bakal menghasilkan orang lain mengejek orang tuanya, dan terus-menerus saling mengejek. Itu tidak bisa berdalihkan sebuah guyon atau bercanda. Masalahnya sekarang kalau orang sudah bercanda parah, yang dipercandai marah, nanti dibilang baper, terlalu bawa perasaan. Oh, gak iso diajak guyon. Padahal yang bercanda, yang mulai bercanda itu terlalu berlebihan. Kanjeng Nabi SAW pun bercanda, tetapi tidak pernah ada unsur mengejek atau unsur merendahkan yang lain. Wajtanib sa'irul kalamil qabih, dan hindarilah, kata Imam Haddad, ucapan-ucapan yang buruk bagaimanapun bentuknya. Wa amsik an radi'il kalam kama tumassik an madhmumihi. Dan kalau bisa ucapan kita itu direm, ditahan dari ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan. Wa tafakkar fi ma taqul qabla an taqul, dan hendaknya kita berpikir sebelum kita berbicara. Kira-kira yang kita sampaikan ini bermanfaat tidak,
atau yang kita omongkan ini baik atau tidak, atau yang kita sampaikan ini nyakitkan hati atau tidak, itu kita pikirkan baik-baik. Makanya Kanjeng Nabi SAW mencontohkan, kalau tidak hajat maka diam. Falyakul khairan aw liyasmut, dawuh Kanjeng Nabi. Hendaknya kita itu enggak ngomong sing api-api, sing baik-baik, hendaknya kita diem. Dan yang terakhir, Kanjeng Nabi SAW bersabda, rahimahullahu ra'an qala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasallam. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia senantiasa berucap baik, lantas dia beruntung. Au sakat, atau dia diam dari hal yang buruk, dari ucapan yang buruk, maka dia selamat. Insyaallah kita semua digolongkan orang-orang yang mampu menjaga lisan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan di sini setelah bab tentang adab-adab yang disampaikan oleh Imam Haddad yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim. Beliau mengatakan penting juga untuk menata niat. Menata niat di setiap gerak-gerik kita, agar gerak-gerik kita ini penuh dengan ibadah. Bahkan jangan sampai kita melangkahkan kaki kita mau maju ataupun mundur kecuali dengan niat yang baik. Sampai segitunya disuruh noto niat. Bahkan kalau sudah berjalan fala tasta'jil, janganlah kita terburu-buru. Adabnya berjalan itu tidak terburu-buru. Tidak lari, tetapi tidak pula terlalu pelan, secukupnya. Atau menunjukkan jalan orang-orang yang bersemangat. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jalan beliau itu tidak menyeret. Faka'annama yanhattu min sabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab. Kanjeng Nabi kalau jalan itu seakan-akan ada berada di awan. Awan itu empuk, dan kalau mau jalan di sesuatu yang empuk itu pasti ngangkat kakinya. Itu Kanjeng Nabi, tidak nyeret. Dan juga Kanjeng Nabi itu kalau jalan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kalaupun cepat, beliau cepatnya sekiranya tidak bikin menggos-menggos. Itu jalan yang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saking mulianya beliau, pernah suatu sahabat ngejar Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jalannya biasa, tapi bus hilang cepet. Sahabat yang lain ngejar sampai menggos-menggos, karena tingkatan jalannya sudah berbeda. Itu Kanjeng Nabi SAW. Dan niat dari berjalan saja itu sudah menghasilkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Setiap langkah kita dihitung pahala oleh Allah. Apalagi kalau tujuan kita adalah tujuan yang baik. Pergi ke masjid untuk berjamaah, pergi ke masjid untuk pengajian, pergi ke kantor untuk bekerja, untuk mencari nafkah, pergi ke toko pengen nyenangkan anak istri. Per langkahnya kita itu sudah dapat pahala. Terlebih-lebih kalau kita menghidupkannya di bulan Rajab atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu semua yang namanya adab. Kalau kita bilang nata niat, itu maknanya adalah adab. Dengan adab seseorang akan menjadi mulia. Dengan adab seseorang akan menjadi istimewa. Kita tahu Rajab ini bulan yang mulia, bulan dapat perhatian khusus dari Gusti Allah. Rajab ini bulannya Allah, Rajab ini bulannya istighfar, Rajab ini bulan yang kalau pelanggaran terjadi maka dosa pun akan besar, karena dilakukan di bulan-bulan yang Allah muliakan. Lantas apa yang harus kita lakukan adalah beradab. Nata niat kita beradab. Orang yang punya ilmu banyak pun, kalau dia tidak memiliki adab, maka dia akan menjadi orang yang terhina. Dan orang yang tidak memiliki ilmu pun bahkan, tapi dia memiliki adab, maka dia akan menjadi orang yang sempurna, orang yang istimewa. Banyak
seringkali kita dapati orang-orang dulunya pernah mondok, tapi tidak ngerti yang namanya sopan santun, tidak ngerti namanya adab menjaga ilmunya, lantas rambutnya dicat kayak anak pang, atau pakai tindik di telinganya, terus ngomong saya ini pernah mondok, hafal alfiyah, hafal safinah, hafal ayat Al-Quran, tapi sebab kamu tidak menghormati ilmumu, tidak ada adabnya, maka dia menjadi orang yang tidak bakal dipandang, tidak dilirik. Begitu pula ada orang yang dia cuma ngertinya qul huwallahu ahad tok, ngertinya cuma Fatihah tok, ngertinya cuma fikih-fikih dasar tok, tapi karena dia penuh dengan adab, penuh dengan tata krama, Allah berikan keberkahan dalam dirinya. Terkadang bisa memberikan manfaat buat di sekitarnya. Itu apa? Karena adab. Jadi ketika kita sudah tahu berada di bulan yang mulia, sudah tahu berada di bulan yang penuh pandangan khusus dari Gusti Allah, yang perlu kita tingkatkan adalah adab kita. Jangan sampai kita menggampangkan dosa-dosa kecil, jangan sampai kita gampangkan dosa-dosa besar, jangan sampai kita istiqomahkan hal-hal yang makruh. Kita jaga diri kita agar kita mendapatkan berkah dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tren-tren yang ada di zaman sekarang jangan mudah untuk diikuti, khususnya untuk kalangan-kalangan muda. Gampang ada tren-tren yang viral langsung diikuti, yang berkaitan dengan percintaan laki-laki dan perempuan, atau urusan-urusan yang lain, maka jangan diikuti karena hal tersebut mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tren yang diikuti adalah tren-tren yang baik. Eman-eman sudah berada di bulan Rajab tetapi tidak bisa memanfaatkan waktunya. Insyaallah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit ini ada pesan atau nasihat yang disampaikan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di antara doa yang dibacakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di bulan Rajab itu adalah doa yang menunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-lailah al-muta'arridun wa qasadaka al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan kita kalau doa kepada Allah dibutuhkan terkadang merayu-rayu dulu. Ya Allah, inilah hambamu yang sangat membutuhkan ampunanmu. Inilah hambamu yang bertujuan mendapatkan rahmatmu. Inilah hambamu yang banyak mengajukan doa-doa kepadamu. Itu adabnya. Adab berdoa kepada Allah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan kalimat-kalimat pembuka. Kalau misalnya walillahil mathalul a'la, kita tidak mencontohkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau ada misal anak kecil minta ke bapaknya, Pak minta uang, langsung to the point, maka bapaknya pun akan tersinggung atau mungkin agak kaget. Tapi kalau misalnya anaknya muji-muji dulu, kan bapaknya jadi senyum. Atau anaknya merayu-rayu dulu, jadi bapaknya bakal ngasih. Nah ini kita minta kepada Allah, jangan terlalu kaku, jangan langsung poin-poinnya kita ajukan dulu. Kira-kira kenapa sih kalau kita layak dapat ampunannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itulah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika di bulan Rajab. Memperbanyak doa, dan doanya beliau panjang-panjang. Panjangnya itu bukan karena inti dari doanya, tetapi karena muqaddimahnya, pembukaan doanya itu yang panjang. Itulah yang bikin beliau doanya panjang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan begitu pula banyak sekali ulama-ulama yang melakukan hal tersebut agar Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat beliau. Kalau kita kan beda. Kalau kita doanya singkat, pengen dang pergi aja. Habis sholat, zikirannya sebentar langsung pergi. Atau kadang kalau sholat di rumah baru salam, zikirannya sedikit langsung buka HP. Atau tidak sempat zikir, langsung sibuk dengan TV-nya. Lah doanya kepada Gusti Allah mana? Nggak ada. Karena kita keburu-buru. Afdolnya adalah kita perpanjangkan doa kita.
Ada juga amalan yang dianjurkan dan seringkali dilaksanakan di bulan Rajab. Ini dilakukan oleh banyak sekali guru-guru kita, para kiai di pondok-pondoknya biasanya. Tapi kalau di majelis umum boten, biasanya di pondok-pondok itu membaca kitab Sahih Bukhari. Membaca kitab Sahih Bukhari. Jadi selama bulan Rajab itu ada hataman Sahih Bukhari. Biasanya dilakukan seperti itu. Kayak di beberapa pondok pesantren dilakukan. Kalau tidak bisa baca Sahih Bukhari, biasanya baca ringkasannya Sahih Bukhari. Jadi baca hadis-hadisnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata minta rahmat Gusti Allah. Semata-mata mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka dari itu, ayo kita tingkatkan ibadah kita, tingkatkan semangat kita, tingkatkan butuhnya kita kepada Gusti Allah, sehingga bulan Rajab ini bisa menjadi bulan yang benar-benar manfaat buat kita fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Mungkin itu dulu yang bisa kita kaji bersama pada maghrib hari ini. Mugi-mugi bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa an babi rahmatika matruda. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani ya wahhab ya ghani. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya akramal akramin wa arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya rabb ya karim ya rabb ya rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Wa'inna 'ala siyami wal qiyami wahfadna minal atham bijahi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Mari kita sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.